Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Rosdiana. Saya dari Prodi BKPI NPM 1911080263. Di sini saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling anak dan remaja, yang dimana ada pengertiannya. Bimbingan konseling anak merupakan suatu proses bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini untuk dapat mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, yaitu bimbingan konseling remaja. Merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan kepada seorang individu dengan sikap, keyakinan, kontrak, dan perilaku atau respon uniknya masing-masing dalam menghadapi permasalahan dirinya. Bimbingan konseling anak dan remaja juga memiliki perbedaan. Yang pertama yaitu bimbingan konseling pada orang dewasa. Bantuan yang diberikan kepada orang dewasa untuk mengatasi kesulitan di dalam hidupnya agar seorang itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang kedua yaitu bimbingan konseling lansia, di mana suatu proses pemberian bantuan kepada lansia untuk dapat mengatasi permasalahannya, dapat menerima diri, mengembangkan diri sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di usia senja. Yang terakhir yaitu perbedaan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus, di mana bertujuan agar anak dapat mencapai penyesuaian diri dan perkembangan yang optimal sesuai dengan sisa kemampuan, bakat, nilai yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Sini saya juga akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja, yang dimana konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja memiliki tujuan: 1. Pemahaman hubungan. Pemahaman 2. Berhubungan dengan orang lain. 3. Kesadaran diri. 4. Pemahaman diri. Yang seterusnya aktualisasi diri. Yang selanjutnya pencerahan, pemecahan masalah, pendidikan, psikologi, memiliki keterampilan sosial, dan yang terakhir itu reproduksi dan aksi sosial, di mana konsep dasar bimbingan konseling dan anak itu memiliki fungsi yaitu preventif atau pencegahan, yang kedua itu penyaluran, yang ketiga itu penyesuaian, yang keempat itu perbaikan, dan yang terakhir itu pengembangan. Bimbingan dan konseling anak remaja anak, proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini agar mengembangkan potensi dirinya dan dapat memecahkan masalah dengan yang dialaminya dengan sendirinya. Yang kedua itu remaja, suatu proses bantuan yang dilakukan kepada individu dengan sikap, keyakinan, kontrak, perilaku, dan respon unik masing-masing oleh remaja tersebut. Di mana konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja juga memiliki tujuan, yaitu tujuan fundamental, tujuan orang tua, tujuan yang direncanakan konselor, dan tujuan anak-anak. Yang selanjutnya yaitu hakikat dan urgensi, di mana tujuan, hakikat, dan urgensi itu sama dengan konsep dasar bimbingan dan konseling anak, yaitu ada pemahaman, berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, aktualisasi atau individualisasi, pencerahan, pemecahan masalah, pendidikan psikologi, memiliki keterampilan sosial, dan reproduksi dan aksi sosial, di mana bertujuan itu harus diupayakan dengan melakukan
1. Pengenalan dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas pengembangannya. 2. Mengenal dan memahami potensi dan peluang yang ada. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan rencana hidupnya. Yang keempat, itu memahami ada mengatasi kesulitan sendiri. Yang terakhir, itu menggunakan kemampuan untuk kepentingan diri dan masyarakat, di mana hakikat dan urgensi juga memiliki latar belakang. Perlunya bimbingan dan konseling bagi remaja, yaitu dalam segi jasmani, rohani, individualis, sosial, dan agama. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.